Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kita akan melanjutkan pelajaran kita kali ini, yaitu kita telah sampai ke pelajaran ke-7 ya. Kemarin kita sudah membahas tentang permasalahan apa itu perbedaannya haza dan hazihi. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pelajaran ke-7. Nah, langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi wa barakatihim fid darain amin 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 ya Allah amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Man hadhihi? Siapa ini? Nah, ini menunjukkan kepada muannas. Kalau hadhihi menunjukkan kepada kata muannas, yaitu menunjuk kepada kata perempuan. Nah, hadhihi Aminatu. Ini adalah Aminah. Waman tilka? Dan siapa itu? Tilka Fatimatu. Nah, kita baca dulu, nanti saya akan jelaskan maksud dari tilka dan zalika. Tilka Fatimatu, itu adalah Fatimah. Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Ini adalah dokter perempuan dan itu adalah perawat. Hadhihi minal Hindi wa tilka minal Yabani. Ini dari India dan itu dari Jepang. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Ini orang yang panjang, wa tilka qasiratun, dan itu orang yang pendek. Nah, bukan panjang tapi tinggi ya, tinggi. Nah, jadi kalau ada tilka. Nah, tilka ini satu, dia itu untuk menunjuk kepada makna, kepada kalimat muannas. Kayak tilka Fatimatu. Kalau zalika itu untuk menunjukkan kepada muzakkar, perempuan. Dan tilka itu untuk makna ba'id, yaitu makna jauh, dan zalika itu untuk makna dekat, seperti itu. Nanti bakal dibahas di bawahnya, ada. Man hadza? Siapa ini? Hadza Hamidun. Ini adalah Hamid. Waman zalika? Dan siapa itu? Zalika Aliyun. Itu adalah Ali. Zalika Aliyun. Nah, di sini ada kata zalika nih. Nah, zalika itu menunjukkan kepada kata muzakkar. Atilka dajajatun. Apakah itu ayam betina? La, tilka battotun. Bukan, itu adalah bebek. Nah, tilka dajajatun. Nah, kenapa ini kita memakai tilka? Karena di sini ada kalimat muannas, maka kita harus pakai tilka. Hamzahnya hamzah istifham di sini, menunjukkan kata pertanyaan. Atilka dajajatun. Apakah itu ayam betina? La, bukan. Tilka battotun. Itu adalah bebek, seperti itu. Ma tilka? Apa itu? Tilka baydatun. Itu adalah telur. Jadi gambar telur di sini. Hadhihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Hadhihi sayyaratul mudarrisi. Ini adalah mobilnya guru. Wa tilka sayyaratul mudiri. Dan itu adalah mobilnya kepala sekolah. Asa'atu Abbasin hadhihi. Apakah jam Abbas, jamnya Abbas ini? La, hadhihi sa'atu Hamidin. Bukan, ini adalah jamnya Hamid dan itu adalah tilka sa'atu Abbasin. Dan itu adalah jamnya Abbas ya. Zalika dikun wa tilka dajajatun. Itu adalah ayam jantan dan itu adalah ayam betina. Jadi ayam betina itu
kalimatnya dajajatun, tapi kalau ayam jantan itu kalimatnya dikun. Maka untuk ayam jantan kita pakai kata zalika, itu ayam jantan. Watilka dajajatun, dan itu adalah ayam betina. Tamrinu, latihan-latihan. Tamarinu, latihan-latihan. Iqra, bacalah olehmu, waktub, dan tulislah olehmu. Hadhihi madrasatun watilka jami'atun. Ini adalah sekolah dan itu adalah kampus. Zalika himarun watilka baqaratun. Itu adalah keledai dan itu adalah sapi betina. Adzalika masjidun, apakah itu masjid? La, tilka madrasatun. Tilka madrasatun. Bukan, itu adalah sekolah. Hadza jamalun wa tilka naqatun. Ini adalah onta laki-laki dan itu adalah onta perempuan. Jadi onta perempuan itu maknanya naqatun. Kalau jamalun itu onta laki-laki, makanya hadza. Kalau misalkan kita balik, ya kan, hadhihi naqatun. Misalkan tilkanya kita ganti pakai kata tunjuk ini, maka yang harus kita pakai itu bukan hadza tapi hadhihi. Hadhihi naqatun. Wadzalika jamalun. Seperti itu. Hadhihi mudarrisatun. Watilka thalibatun. Nah, di sini ada sebuah kesamaan ya antara mudarrisatun dan madrasatun. Nah, bagaimana cara membedakannya? Nah, cara membedakan itu kita lihat ini kalimatnya berpasangan dengan apa. Nah, ini kan hadhihi mudarrisatun wa tilka thalibatun. Maka ini dapat dipastikan bahwasannya ini adalah guru perempuan. Karena kenapa? Karena berpasangannya dengan thalibatun. Kalau ini masjidun, ya kata sebuah menunjukkan kata tempat, ya kan. Maka ini juga menunjukkan kepada tempat juga nih. Madrasatun, yaitu sekolah. Seperti itu. Hadhihi mudarrisatun wa tilka thalibatun. Nah, kalimatnya sama, kalau beda harkat, beda makna. Itulah bahasa Arab. Makanya hati-hati. Nanti ada namanya ilmu nahu, ya ilmu sorof. Nah, itu penting itu untuk dipelajari. Karena kenapa? Untuk mengetahui kedudukan kalimat dan untuk mengetahui asal kata kalimat. Kenapa di sini belum dibahas? Nah, di sini sedikit-sedikit oleh musonif Dr. Abdul Rahim itu nggak langsung dibahas. Dikasih dulu latihan-latihannya. Kalau latihan-latihannya sudah pandai, latihan-latihannya sudah hampir menguasai, nanti buat masuk ke nahunya gampang. Seperti itu. Ya, makanya di sini oleh musonif diperbanyak dulu nih kosakatanya nih. Kosakatanya diperbanyak. Kalau kosakata bahasa Arab sudah banyak, belajar nahu pun jadi lebih mudah. Seperti itu. Nah, dikasih rumus-rumusnya dulu sedikit-sedikit, nggak langsung brok sekaligus semua. Nanti yang ada puyeng. Nah, makanya ini sangat bagus sekali ya mempelajari dulu Lughatul Arabiyah ini. Karena kita tuh sedikit-sedikit disisipi dengan ilmu nahu. Kayak yang kemarin sudah kita bahas, mudhof dan mudhof ilaih, terus kata tunjuk hadza, hadhihi. Nah, seperti ini nih. Mana kalimat muannas, mana kalimat muzakkar, seperti itu. Nah, lanjut. Hadza kalbun wa dzalika qittun. Ini adalah anjing dan itu adalah kucing. Hadza baitul muadzini wa tilka hadiqatut tajiri. Ini adalah rumahnya muazin, ya, petugas azan, orang yang suka azan, dan itu adalah hadiqatut tajiri, kebunnya pedagang. Nah, baitu mudhaf al muadzini mudhafun ilaih. Hadiqatu mudhaf, at-tajiri mudhafun ilaih. Nah, nanti tinggal kita ulang-ulang saja apa
pelajaran yang sudah kita bahas yang kemarin-kemarin. Untuk apa? Untuk memperkuat kosakata kita dan pemahaman kita agar tidak lupa. Seperti itu. Karena ilmu itu bisa masuk dan bisa dipergunakannya itu, bisa dipahaminya itu, ya ilmu itu bisa dipahami dengan cara diulang-ulang. Maka kalau misalkan kita mempelajari suatu ilmu, kita mempelajari suatu kitab, kita mempelajari seperti ini bahasa Arab, tapi tidak kita ulang-ulang, maka kita akan lupa lagi. Nah, kita akan lupa lagi nih, dan kita akan kebingungan lagi seperti itu. Makanya penting sekali ya untuk bagi kita mengulang-ulang. Agar apa? Agar supaya kosakata yang telah kita pelajari itu tidak lupa lagi. Nah, minimal kalau nggak salah. Untuk bisa membaca kitab kuning itu kita dibutuhkan 1.500 kosakata. Nah, ini mulai dari sekarang nih kita cicil nih kosakata-kosakatanya nih. Agar apa? Agar nanti insya Allah kalau misalkan kita telah hatam mempelajari kitab Rasulullah, insya Allah kalau kita bertekad bersungguh-sungguh, ya kan, belajar dengan bersungguh-sungguh, insya Allah kita akan bisa dan lancar dalam berbahasa Arab. Seperti itu. Karena bahasa Arab ini sangat penting untuk memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, karena Al-Quran dan Al-Hadis pun itu dengan bahasa Arab. Nah, makanya dikatakan ilmu nahu itu bapaknya ilmu dan ibunya ilmu. Bapaknya ilmu itu ilmu nahu dan ibunya ilmu itu ilmu sorof. Makanya dengan ilmu nahu dan ilmu sorof terbukalah semua pemahaman-pemahaman tentang ilmu-ilmu syariat agama. Seperti itu. Nah, langsung kita ke latihan. Nah, tadi kita telah membahas teorinya, sekarang kita membahas latihan-latihannya. Agar kenapa? Seperti yang telah saya jelaskan yang di part keberapa itu saya lupa. Tujuan kenapa Dr. Abdul Rahim memasukkan teori baru praktek, teori, praktek, teori, praktek, karena agar mudah kita amalkan, kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Kalau hanya teori doang, kalau hanya teori saja, itu untuk prakteknya susah. Makanya Dr. Abdul Rahim itu diimbangi teori juga, prakteknya juga, agar kita dengan mudah agar kita mudah untuk memahami dan mengucapkan kalimat-kalimat bahasa Arab seperti itu. Asyir berilah kata tunjuk olehmu ilal kalimatil atiyati kepada kalimat-kalimat berikut biismi isyaratin dengan isim isyarah lil ba'idi untuk menunjukkan makna jauh. Nah, tadi saya ada sedikit kesalahan menjelaskan. Nah, ada isim isyarah untuk menunjukkan kata dekat, ada isim isyarah untuk menunjukkan kata jauh. Isim isyarah yang menunjukkan kata dekat yaitu hadza dan hadhihi. Tapi isim isyarah yang menunjukkan kata jauh yaitu dzalika dan tilka. Seperti itu. Kalau hadza untuk mujakkar, hadza dzalika itu untuk mujakkar. Tapi kalau hadhihi dan tilka itu untuk mu'annas. Seperti itu. Nah, ini kita latihan nih di sini nih. Nah, ini ummun menunjukkan kata mu'annas. Maka yang kita gunakan dalam menjawab pertanyaan ini yaitu dengan memakai kalimat tilka. Karena tilka itu menunjukkan kepada mu'annas. Ya, untuk menunjukkan kata terhadap mu'annas. Tilka ummun itu ibu. Dzalika abun itu bapak. Dzalika qalamun itu pulpen. Tilka mil'aqatun itu sendok. Karena di sini kalimat muannas dapat dicirikannya dengan tak marbuto. Tilka mil'aqatun itu adalah sendok. Tilka ainun itu adalah mata.
Kenapa di sini kita pakai tilka? Karena yang termasuk dalam isim-isim muannas yaitu anggota badan yang berpasangan seperti kedua tangan, kedua mata, kedua kaki, kedua telinga, maka itu dimasukkan ke dalam golongan isim muannas seperti itu. Maka di sini yang kita pakai kalimatnya itu kalimat tilka seperti itu. Zalika hajarun, itu batu. Nah, ini kalimat muzakkar. Zalika qamisun, itu adalah kemeja. Tilka kidrun, itu adalah kendi, periuk. Nah, tilka nafidatun, itu adalah jendela. Nah, tilka baqaratun, itu adalah sapi betina. Zalika maktabun, itu adalah meja. Tilka naqatun, itu adalah onta betina. Zalika muhandisun, muhandisun itu adalah arsitek. Arsiteknya laki-laki. Kalau untuk perempuan itu muhandisatun, tinggal tambahin saja tak marbutoh. Kalau misalkan muhandisatun maka kita pakai tilka, tapi kalau misalkan muhandisun maka kita pakai kata zalika. Zalika muhandisun, itu adalah arsitek. Zalika muazzinun, itu adalah muazzin. Tilka mumarridatun, itu adalah perawat. Zalika sarirun, itu adalah kasur. Tilka hadiqatun, itu adalah kebun. Tilka thalibatun, itu adalah pelajar perempuan atau siswi ya. Zalika jamalun, itu onta laki-laki. Tilka baqtatun, itu adalah bebek. Al-kalimatul jadidatu, bermula kalimat yang baru. Di sini ada kalimat-kalimat yang baru yang di ad-darsus sabi, pelajaran ke-7. Itu ada kalimat baru yaitu pertama al-mumarridatu, perawat. Al-hadiqatu, kebun. Al-baqtatu, bebek. Al-muazzinu, orang yang azan. Nah, akhirnya di masjid-masjid orang yang suka azan itu disebut muazzin ya, karena orang yang suka azan. Muazzinu, al-muazzinu. Naqatu, onta betina. Al-baydatu, telur. Nah ini wajib dihafal ini. Nggak apa-apa, sehari satu, sehari dua kosakata. Kalau misalkan kita dengan istiqomah menghafalkan kosakata, nggak usah banyak-banyak, satu atau dua saja. Kalau misalkan kita menghafalkan satu kosakata bahasa Arab, sehari satu kata kosakata, maka sebulan ada 30 kosakata. 2 bulan dan 60 kosakata. Nah, kalau misalkan sehari 10 kosakata, nah tinggal dihitung aja ya oleh teman-teman. Tinggal dihitung aja. Mau cepatnya dalam berbahasa Arab itu minimal kita harus berapa kali menghafali kosakata ya. Asmaul isyarati lil qarib. Nah, ini isim-isim isyarah untuk menunjukkan makna dekat. Hadza dan hadhihi. Hadza Muhammadun, hadhihi Aminatu. Nah, ini asmaul isyarati lil ba'id. Isim-isim isyarah yang menunjukkan kepada makna jauh. Zalika Hamidun, itu adalah Hamid, dan tilka Zainabu, itu adalah Zainab. Seperti itu. Nah, alhamdulillah, nah kita cukupkan pelajaran kita sampai sini saja insyaallah. Nah, nanti kita akan membahas pelajaran ke-8. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan semoga Allah memberikan kita pemahaman ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.